Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 7 SMP, hari ini Ibu akan melanjutkan materi bab pertama yaitu proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin Bu In sudah menjelaskan sejarah pembentukan PPUPKI dan perumusan dasar negara secara singkat, yaitu diawali pada sidang pertama PPUPKI dan sidang kedua PPUPKI, di mana sidang pertama ini membahas rumusan dasar negara, sedangkan sidang kedua membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Bu In lanjutkan bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana sidang pertama ini untuk dasar negara diusulkan oleh ketiga tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo tanggal 31 Mei 1945, sedangkan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin. Usulan 5 dasar negara dari Muhammad Yamin ini: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Kedua, dari Supomo, usulannya yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofi Grondslag atau Weltanschauung yang artinya fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Jadi rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketiga tokoh ini mengajukan usulan rumusan dasar negara yang patut diapresiasi karena di mana tidak semua usulan negara ini diakomodasikan sebagai dasar negara secara utuh. Jadi dasar negara ini kan sudah terbentuk dengan 5 sila, akan tetapi semua sila tersebut tidak secara utuh diambil dari salah satu tokoh baik Muhammad Yamin, Supomo maupun Soekarno. Jadi gabungan dari ketiga tokoh ini. Dan kita ketahui akhirnya lahirlah yang namanya Pancasila yang pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi PPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Jepang karena sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI. Istilah Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini bertugas melanjutkan pekerjaan PPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diselenggarakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi pada intinya bahwa PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI dilakukan setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Setibanya di Indonesia, Jenderal Besar Terauchi memerintahkan pembentukan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Jadi Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI
dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI. Jumlah anggotanya adalah 21 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Dan tambahan 6 orang, jadi total 27 orang. Penyerahan Jepang tanpa syarat dalam Perang Asia Timur Raya pada tanggal 14 Agustus 1945 ini memberikan peluang kepada PPKI untuk dijadikan sebagai badan nasional. Jadi 6 orang ini, anggota dari 6 orang ini adalah tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi 21 orang ini Jepang tahu anggotanya siapa saja, 6 orang ini Jepang tidak tahu bahwa ada penambahan 6 orang anggota PPKI. Karena apa? Tujuannya apa? Seperti ini. Karena agar PPKI ini murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran ke NKRI. Jadi murni mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Murni pembentukan dari Indonesia. Jadi biar agar PPKI ini tidak terkesan bahwa badan bentukan Jepang. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya, keesokan harinya setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus, PPKI langsung mengadakan sidang. Dan hasilnya ada 3. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Presidennya yaitu Insinyur Soekarno dan wapresnya adalah Muhammad Hatta. Ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertujuan untuk membantu presiden. Nah, itu saja yang dapat Bu In sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada tugas evaluasi. Tugas evaluasi ini kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kalian ambil atau kalian foto pekerjaan kalian, kemudian kalian share atau kalian unggah di Classnote Microsoft Teams. Materi ini Bu In unggah di YouTube juga, jadi tutorial mengunggah tugas atau mengunggah gambar di Microsoft Teams juga Bu In unggah di YouTube. Jadi kalian bisa lihat di YouTube-nya Bu In, bisa kalian buka Iin Puji Handayani. Jadi ada 5 tugas. Pertama, bagaimana proses pembentukan BPUPKI. 2, bagaimana proses sidang pertama dan kedua BPUPKI. 3, apa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara. 4, apa alasan perubahan sila pertama rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. 5, pada tanggal berapa sidang BPKI dilaksanakan dan tuliskan hasil keputusannya. Selanjutnya itu saja, apabila ada kesalahan Bu In mohon maaf. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, gunakan masker dan sering cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.